Oke, kali ini kita ada pesanan dari Lombok ya teman-teman. Ini panelnya sudah selesai, kita akan lakukan tes fungsi sebelum dikirim. Oke, pertama-tama ini kita jelaskan dulu. Ini adalah panel AMFATS otomatis genset PLN atau PLN ke genset. Ini ada gensetnya kemarin usernya atau pemesannya gensetnya itu 1 fase. Kemudian menggunakan genset model silent solar 1 fase, masih kunci kontak teman-teman. Jadi saya sarankan, rekomendasikan menggunakan modul start ini. Jadi penggantinya kunci kontak nanti dihandle oleh modul start ini. Ada mode auto, ada mode manual juga. Jadi bagi teman-teman yang gensetnya masih kunci kontak, apakah bisa dan aman, bagaimana caranya untuk otomatis full dengan modul ini teman-teman. Jadi lebih industrial ya, jadi nggak hanya bisa hidup aja tapi aman juga. Jadi di dalam sini ada, kalau gagal start 3 kali seperti itu langsung dia akan stop, tidak terus jadi ada pengamannya sehingga gensetnya aman. Di sini ada fasilitas cooling down juga, jadi setelah genset hidup untuk pembebanan seperti itu. Nah di sini akan cooling down, nanti ada cooling downnya juga, bisa disetting, bisa ada under atau over voltage atau under voltage. Jadi kalau gensetnya ada masalah over voltage, AVR-nya rusak terlalu tinggi, kalau hanya nggak ada safety ini, itu bisa masalah nanti teman-teman ya. Jadi ini adalah pengaman juga, selain modul pengganti kunci kontak juga pengaman juga. Nah ini berhubung 1 fase, meteran PLN-nya juga 1 fase, berarti lampunya juga 1 teman-teman. Ini adalah sisi PLN, kemudian ini outgoing, kemudian ini sisi genset ya. Jadi nanti kalau genset nyala, ini meternya ada volt, frekuensi sama ampere. Ini berhubung 1 fase, hanya di maksimal di 300 ampere. Frekuensi 50 Hz, kemudian ampere kita sesuai ini ya, ampernya sesuai kebutuhan nanti ya. Jika loadnya naik maka ampernya naik. Ini posisi manual, posisi auto. Oke, ini fungsinya ya Pak, fungsinya sekalian saya jelaskan. Jadi posisi auto seperti ini ready, harus merah di sini. Ini posisi auto. Jadi kalau standby nanti setelah terinstall, standby-nya harus selalu di auto ini. Kemudian ini juga auto. Ini ada kodenya, seperti ini ya, ada recycle auto. Jadi di sini ada gambarnya seperti ini. Kalau mau start manual, tinggal untuk pemanasan mingguan berkala ya, weekly ya, tinggal tombol ini hijau. Tombol hijau ini untuk start, tombol merah untuk stop. Nanti kalau sudah 15 menit itu di stop saja, lalu dipindah ke auto. Jangan lupa ya. Nanti kalau nggak dipindah ke auto, nggak bisa otomatis teman-teman. Jadi seperti itu. Kita lihat dalamnya. Nah ini dalamnya. Oke, ini ada fuse proteksi pengaman dari konsleting. Jadi kalau ada masalah rangkaian di sini, dia akan putus. Akan ada lampu warna merah di sini, berarti itu ada gangguan. Ada yang short atau ada yang konslet, maka langsung putus di sini, sehingga aman sekali ya. Kalau ini adalah relay untuk sisi PLN on, ini genset on. Kemudian ini untuk, karena berhubung kunci kotak, ini ada relay DC ya. Jadi ini hati-hati. Nah, di sini hati-hati, jangan kebalik masangnya nanti kalau memang dilepas. Ini 220 AC, kalau ini 12 DC. Ini fungsinya apa? Ini fuel on untuk kontak on, kemudian ini untuk crank. Crank itu untuk apa? Untuk starter. Jadi yang biasanya pakai kunci kontak untuk nyetat genset, jadi ini on fuel on itu hanya untuk on saja. Untuk pompa solar biar naik solarnya on. Kemudian ini crank itu untuk start ya, hanya beberapa detik saja onnya. Kalau genset sudah hidup, maka ini akan mati relaynya. Seperti halnya kalau kita menggunakan mobil yang masih kunci kontak ya, seperti itu. Itu akan digantikan oleh ini. Ini ada charger 12 volt. Kemudian ada 4 timer. Ini untuk sisi PLN, untuk safety-nya ya, closing. Kemudian ini juga untuk safety-nya genset, untuk keamanan genset ya. Jadi di sini bisa disetting. Saat ini kita settingnya di 8, ini di 8 detik. Jadi kalau nanti gensetnya sudah ready setelah hidup, itu nggak langsung dimasukkan ke beban atau ke pemakaian. Biar apa? Biar nunggu benar-benar genset itu stabil teman-teman. Jadi nggak langsung cepet gitu ya. Kalau memang gensetnya 2 detik sudah standby, ya ini tinggal disetting di 2 detik aja.
lebih cepat nanti pindahnya. Tetapi biasanya genset itu menunggu stabil dulu beberapa detik. Lebih baik tunggu sebentar daripada peralatan Anda di lokasi tempat Anda pemasangan ini nanti banyak yang rusak, seperti lampu, TV, kalau tegangan benar-benar belum ready atau belum stabil dari genset ya. Jadi ini saya setting 8 dulu, 8 second baru tegangan listrik dari genset diteruskan ke beban. Nanti sesuai kebutuhan aja, tinggal diputar ke kiri mengurangi, putar ke kanan untuk menambah waktunya. Begitu. Ini adalah relay untuk safety charger. Jadi kalau genset menyala, ini akan nyala sehingga memutus aliran charger baterai ini ke genset. Jadi di genset hidup itu ada namanya pengisian aki. Kalau genset kecil namanya kiprok chargernya, kalau genset besar biasanya dinamo ampere. Sehingga antara charger ini dan dinamo ampere tidak tabrakan. Di sisi lain itu juga memberikan waktu istirahat. Saat genset hidup, charger ini biar istirahat ya. Jadi diharapkan lebih awet. Kalau PLN on seperti ini kan, charger ini selalu ngecas aki secara otomatis ya. Jika lampunya ini seperti ini ya, kalau hijau ini adalah power on, PLN on. Kalau merah ini ngisi aki ya, ngisi baterai. Baterainya wadah merah itu berarti charger. Nanti kalau baterainya sudah penuh, dia akan mati sendiri warna merahnya. Oke, ini adalah komponen utama. Ini adalah input PLN. R itu adalah yang di touchpad nyala. N adalah netral. Ini sisi PLN. Kemudian ini sisi genset. Ini outgoing ke beban. Posisi ini harus di auto. Gambar motor, lurus kuncinya itu auto. Kalau ke merah itu tandanya manual. Kalau ke merah seperti ini, kalau seperti ini manual. Oke. Jadi kalau manual pakai handle ini. Tapi kalau auto dilarang menggunakan handle. Ini ada di sini panduannya. Kemudian ini adalah terminal. Plus itu yang nomor 1 plus itu untuk ke baterai plusnya genset, minus untuk ke minusnya genset. Kemudian F sama F itu fuel on, kontak on. Kemudian C sama C itu crank. Jadi nanti nyambungnya F, C, C ini ya, ini ke kunci kontaknya genset karena gensetnya masih kunci kontak. Oke, terima kasih. Langsung saja kita tes ya. Kita tes otomatisnya. Kita padamkan PLN-nya. PLN padam. Kemudian genset akan on. Genset akan on. Akan tunggu waktu 8 detik akan masuk. Nah, ini genset sudah masuk ke beban ya. Dan kodenya di sini auto. Di sini auto. Genset sudah running ya. Sini. Oke. Kita lihat posisi dalamnya. Nah, ini safety chargernya menyala, posisi genset menyala 2, chargernya mati. Kemudian ini posisinya ada di 2. Jadi 2 itu posisi genset, 1 posisi PLN. Oke, kita coba nyalakan PLN-nya kembali. Ini PLN-nya menyala. Sudah nyala. Kembali ke PLN. Lalu di sini PLN menyala, chargernya menyala kembali. Kemudian ini pindah ke 1, 2 genset, 1 PLN, posisi auto full, siap dikirim. Terima kasih. Ini cara untuk membuat genset kunci kontak 5 kVA atau 6 kVA. Bisa juga digunakan sampai 10 kVA ya teman-teman, 1 fase. Untuk 3 fase juga bisa. Nanti kita tinggal modifikasi di sini. Ini adalah kontaknya. Sebenarnya 40 untuk 3 fase. Kita jumper sehingga lebih kuat untuk 1 fase. Di sini sebenarnya komponennya 4 fase, 3 fase sehingga lebih kuat untuk daya arus yang melewatinya. Oke, terima kasih ordernya, bisa dikirim ke Lombok segera. Terima kasih.